Kita mulai ya sekarang. Oke, selamat pagi semuanya. Nggak kerasa ini pertemuan keberapa keempat ya hari ini. Nah, hari ini kalau misalnya yang kemarin hari Selasa, kita sudah dengan Apurva Kempinski ya ngobrolin tentang perhotelan. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di hotel itu gimana, posisinya apa gitu ya. Hari ini kita ada dengan Mbak Irma. Beliau adalah HR atau personalia di Alfamart Batam khususnya ya. Jadi Alfamart ini teman-teman pasti sudah pernah sering ke sana, misalnya jajan, beli kebutuhan sehari-hari gitu ya, atau ikut ibu ke sana gitu. Nah, mereka juga buka lowongan kerja untuk teman-teman disabilitas. Jadi nanti teman-teman juga bisa misalnya berminat bisa juga coba untuk melamar kerja di Alfamart seperti itu ya. Oke, halo selamat pagi Mbak Irma. Selamat pagi Ibu Arin ya Bu ya? Iya betul. Iya, selamat pagi Sudah, Ibu. iya selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di sesi DNA ini. Semoga sesinya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, Oke, sudah siap Mbak Irma? sudah. Oke, Sudah silakan kalau Ibu. gitu bisa langsung dimulai saja presentasinya. Silakan. Oh iya, boleh terkait dengan slide-nya nanti ini bagaimana Bu? Oh iya, bisa dari kami atau dari Mbak Irma juga bisa. Bagaimana mau Boleh dari Mbak dibantu Irma? dari Ibu aja Bu? Oh, oke, kalau gitu. Iya, Sebentar ya. boleh. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu. Oke, siap. Ya, dipersilakan bisa dimulai. Ya, izin Ibu ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar ini? Pada sehat semua? Tapi kalau dari videonya kelihatan sehat-sehat semua ya, sepertinya ya Bu ya. Oke, perkenalkan saya Irma, saya dari tim rekrutmen Alfamart, khususnya dari Alfamart cabang Batam sendiri. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara berkarir di Alfamart itu sendiri, khususnya mungkin di Alfamart cabang Batam ya, karena kita berada di Kota Batam sendiri. Berkarir di Alfamart, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sekilas tentang Alfamart itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman sendiri sudah nggak asing lagi Alfamart itu apa, apalagi kalau di Batam tokonya sudah di mana-mana ya. Mungkin dari kota Batam sendiri, Batam Center maupun di Batu Aji, itu toko Alfamart-nya udah di mana-mana. Nah, Alfamart itu ialah salah satu perusahaan retail di mana dia perusahaan jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan posisi tokonya itu lebih kurang dari 200 meter persegi. Di mana dia tahun berdirinya itu tahun 1999, yang nama awalnya itu Alfa Minimart, bukan Alfamart dulu, Alfa Minimart. Dia punya satu toko di mana dimiliki oleh Bapak Joko Susanto. Sebenarnya Alfamart ini merupakan dari Alfa Group ya, Alfa Group di mana perusahaannya nggak hanya retail doang, ada dari manufaktur dan lain-lain. Namun di bagian retailnya ialah di Alfamart sendiri, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang dimana khususnya di Alfamart itu memiliki cabang lebih kurang 32 cabang. Ya, termasuk Batam. Cabang paling jauhnya ada yang paling jauh itu di Filipina. Jumlah tokonya sudah 400 toko. Siapa nih yang mau ke Filipina? Sepertinya banyak yang mau ke Filipina ini. Ya,
dan cabang terjauh di Indonesia itu sendiri yaitu di Sorong, Papua. Oke, nah khusus di Alfamart sendiri memang kita ada perekrutan untuk teman-teman kita yang berada di teman-teman kita yang disabilitas ya. Di mana sudah beberapa tahun yang lalu dan beberapa cabang sudah banyak memiliki karyawan disabilitas. Baik itu dengan kategori tunadaksa, tunarungu, bahkan ada yang mengalami gangguan di mata atau di tunanetranya. Nah, di sini saya coba jelaskan sekilas terkait dengan jumlah karyawan kita terkait khususnya di karyawan disabilitas, di mana di Alfamart sendiri kita terbagi 3 lokasi kerja, ada di area, ada di warehouse atau di gudang ataupun di office ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di toko, di area, itu ada teman-teman kita sudah bekerja di 625 orang di seluruh Alfamart. Ya, di warehouse ada 291 orang di seluruh Alfamart dan di office ada 13 orang di seluruh cabang Alfamart. Berarti dengan total di karyawan Alfamart sendiri di seluruh cabangnya itu ada 929 orang teman-teman kita dengan kategori disabilitas. Di mana ada yang statusnya kontrak, masih statusnya kontrak, itu ada 740 orang dan sudah menjadi karyawan tetap kita itu ada 189 orang. Nah, ini yang secara globalnya. Namun untuk di Batam sendiri, kita memang ada terbagi karena di sini ya Bu ya, kalau untuk di Alfamart kita ada kuotanya masing-masing terhadap masing-masing cabang. Ya, untuk di Batam sendiri dengan jumlah toko sekian, maka diprioritaskan untuk karyawan disabilitasnya dengan jumlah tertentu juga. Nah, untuk di Batam saat ini teman-teman kita ada di toko itu sebanyak 6 orang, di warehouse ada 4 orang, dan di office kita memang belum ada kebutuhan untuk di office-nya sendiri. Namun untuk yang karyawan kontrak masih dengan status 8 orang, yang tetap sudah 2 orang, yang tetap ini jabatannya sudah menjadi leader di warehouse. Gitu. Dan 2 orang karyawan tetap ini kalau nggak salah itu dari Kartini, kalau nggak salah sekolah Kartini. Kemarin saya selama di Batam, saya sering kontak dengan Ibu Hanum, Bu. Dia sekolah guru di Kartini. Itu terkait dengan karyawan disabilitas di Alfamart, khususnya di Alfamart Batam sendiri. Kartini ada juga di sini Kak Irma. Iya, saya kemarin kontaknya dengan Ibu Hanum. Apakah Ibu Hanum juga join? Kayaknya beda guru ya yang hadir ya. Beda guru kayaknya. Saya sempat kemarin juga udah ke sekolahnya Kartini, ketemunya dengan Ibu Hanum sih Bu. Dan yang karyawan tetap ini juga merupakan dari source-nya Ibu Hanum. Dia sekolah di Kartini juga. Gitu. Oke, nah bagaimana sih cara biar bisa keterima di Alfamart? Ini saya berbagi tips sendiri terkait dengan seleksi karyawan Alfamart. Itu ada beberapa tahap. Nah, di mana sekarang kan zamannya sudah online. Teman-teman bisa menggunakan handphone atau gadgetnya masing-masing. Itu teman-teman bisa cek di Instagram kita, Alfamart Karir Batam. Itu ada linknya, teman-teman klik itu dan lakukan secara pendaftaran online. Diisi apa saja yang dibutuhkan untuk data-data online-nya tersebut. Nah, setelah teman-teman daftar online, itu teman-teman nanti akan diundang oleh HRD-nya Alfamart. Itu akan diundang melalui WA teman-teman masing-masing. Di mana dalam seleksi HRD ini kita nanti ada tes tertulis
dan juga ada interview secara langsung dengan HRD-nya. Nah, jika lulus, teman-teman yang untuk memilih posisi di toko, itu akan lanjut ke tahap berikutnya, teknikal online. Teman-teman mengerjakan soal secara online. Ya, karena ini memang aturannya dari pusat, soalnya memang dari kantor pusat sendiri. Bebas teman-teman mau mengerjakannya di mana. Yang penting teman-teman dapat menjawab soal secara online tersebut. Dan jika lulus lagi, teman-teman akan lanjut terhadap trainingnya. Training untuk posisi kru untuk di toko atau training helper untuk yang ada di warehouse atau di gudang. Nah, trainingnya ini lebih kurang, kalau di toko lebih kurang itu ada 17 hari, sementara kalau untuk yang di warehouse itu lebih kurang 5 hari. Nah, kalau teman-teman sudah melewati tahap 1, 2, 3, dan 4 ini, teman-teman jika lulus akan lanjut terhadap tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak, teman-teman dapat bekerja secara langsung yang kontraknya lebih kurang 1 tahun atau 12 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa diprioritaskan bisa menjadi karyawan tetap. Kalau seandainya teman-teman dapat bekerja dengan bagus, sikap kerjanya oke, dan ada penilaian khususnya dari user. Gitu. Itu terkait bagaimana seleksi karyawan di Alfamart. Nah, udah tahu nih tahap-tahap seleksinya seperti apa. Nah, untuk menjadi karyawannya Alfamart sendiri bagaimana? Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan Alfamart? Nah, yang pertama itu pria atau wanita. Yang kedua itu lulusan SMA, SMK sederajat, baik itu dari MA, madrasah ya, makanya saya katakan di sini lulusan SMA, SMK sederajat, statusnya belum menikah, tapi kalau untuk yang teman-teman disabilitas bisa udah yang statusnya menikah, tapi memang lebih diutamakan yang belum menikah ya Bu ya. Dan di sini kategori umur sih tidak terlalu dipatokkan untuk kawan-kawan disabilitasnya sendiri. Ini memang kualifikasi secara umum dan secara nasional. Nah, teman-teman yang melamar di Batam berarti penempatannya untuk area Batam dan sekitarnya. Itu untuk kualifikasi secara umumnya, Bu. Nah, bagaimana sih kalau udah keterima di Alfamart, sudah lulus, sudah menjadi karyawan Alfamart? Nah, bagaimana sih karir di Alfamart? Apakah selamanya saya bekerjanya sebagai di toko, apakah selamanya saya bekerja di warehouse, ya itu tergantung dengan individunya masing-masing. Ya, karena kalau untuk karir di Alfamart itu sudah tidak asing lagi mungkin bagi para pelamar lainnya ya. Dia sudah mengenal kalau karir Alfamart itu sangat-sangat fleksibel. Ya. Nah, di sini di slide yang terlampir bagaimana sih berkarir di Alfamart. Nah, di Alfamart sendiri kita ada 3 divisi, di mana di area. Nah, di area berarti yang melamar untuk posisi crew of store yang bekerja di toko, yang melayani customer secara langsung. Dan di sini ada divisinya di warehouse, di gudang, berarti teman-teman yang menyiapkan barang untuk yang dikirimkan ke toko. Dan terakhir ada di office atau di kantor. Nah, saya sebagai crew of store, bisa nggak ya Bu, saya berkarirnya di warehouse? Bisa. Bisa nggak ya saya berkarirnya saya mau ke office? Bisa. Ya, karena kebetulan saya juga Bu yang memproses bagian karir untuk di cabang Batamnya, salah satu departemen terkait juga untuk proses karir karyawan sendiri secara internal. Ya, bisa nggak Bu? Bisa, kalau seandainya memang ada kebutuhan dan teman-teman juga memenuhi secara kualifikasi. Seperti itu. Ya, misalkan yang di warehouse, saya mau berkarirnya di warehouse aja, bebas, boleh, terserah.
dan prioritaskan menjadi karyawan tetap, bisa nggak ya Bu? Bisa. Itu ada 2 teman kita yang berawal dari helper jadi karyawan kontrak, itu sekarang dia sudah berada di level leader dan sudah menjadi karyawan tetap gitu. Jadi asalkan teman-teman mampu dan mau dan ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu teman-teman terkait dengan karir Alfamart. Jadi jangan pusing, jangan khawatir bahwa kalau memang karir Alfamart memang sangat-sangat fleksibel seperti itu. Oke, ini sekilas tentang karir di Alfamart. Saya kembalikan ke moderatornya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Irma. Sebentar saya stop share. Iya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman bisa ya mencoba untuk melamar pekerjaan di Alfamart. Nanti bisa kalau ada yang mau bekerja di toko, itu bisa bekerja di warehouse atau gudang ya, gudangnya Alfamart itu juga bisa. Di kantornya juga bisa, di office. Jadi hari ini mungkin teman-teman juga belajar istilah baru ya, ada helper, ada warehouse gitu ya. Nah, itu kemudian ada office gitu ya. Nah, itu warehouse itu gudang, office itu kantor gitu ya. Berarti kalau misalnya mau bekerja di Alfamart nanti penempatannya di Alfamart yang di dekat rumah atau gimana ya Bu Irma biasanya? Kalau di warehouse itu memang penempatannya nanti di gudang, Bu. Di gudang berarti di kantornya kami, tepatnya di belakang kantor kami, di Kabil kitanya, Bu. Kabil Nongsa. Nah, sebelumnya kan mungkin kantor kaminya di Alfamart kan di daerah Kamu Industrial Park ya di Batam Center. Tapi sekarang kita udah pindah. Kita udah pindah di wilayah Kabil dan Nongsa. Kalau untuk yang di toko, memang kita akan prioritaskan dulu berdasarkan domisili masing-masing. Tapi kita balik lagi sesuai dengan kebutuhan tokonya, Bu. Memang kalau untuk teman-teman kita yang disabilitas ini memang kita prioritaskan dekat rumah dulu. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada diprioritaskan dekat rumah, tapi juga melihat kebutuhan dari Alfamart-nya sendiri. Itu ya kalau misalnya nanti bekerja di Alfamart. Oke, ini apakah ada yang mau bertanya kira-kira dari teman-teman? Oh, sebentar. Ini ada. Oh, ini ada Bu Nadia dari SLB Kartini. Halo Bu, mau bertanya kalau untuk anak kebutuhan khusus itu sendiri, biasanya di bagian apa ya Bu penempatannya di toko, apalagi untuk anak tuli. Silakan Bu Irma. Oke, biasanya kalau di Alfamart sendiri kita memang lebih diprioritaskan tunadaksa atau tunarungu ya Bu. Nah, kalau untuk kebutuhannya nanti kita akan cek dulu dari Oke, silakan itu tadi sudah saya. dari hasil tesnya dulu dan dari hasil bentuk CV-nya seperti apa dulu, Bu. Gitu. Nanti kita prioritaskan apakah memang cocoknya di toko atau memang cocoknya di warehouse. Tapi kita untuk yang saya juga mengikuti dari aturan manajemennya di Batam, kita memang lebih prioritaskan untuk yang tunarungu dan tunadaksa. Seperti itu, Bu. Berarti bisa di toko atau di warehouse ya? Iya, Ibu. Kalau Karena di untuk toko, yang di office, mohon maaf belum ada kebutuhan. oh iya. Gitu. Nah, Begitu. contohnya untuk yang di toko itu berarti bagiannya apakah seperti kasir atau misalnya display barang atau seperti apa ya biasanya Kalau Bu di Irma? toko, nah untuk pekerjaannya hampir sama dengan yang teman-teman kita yang lainnya ya Bu ya. Itu memang kerjaannya ya melakukan operasional di toko. Baik itu dari segi kasir, menjaga kebersihan toko, display barang, yang intinya melakukan operasional di toko, Bu. Oh oke, berarti Gitu. operasional ya semua yang berkaitan dengan di toko Mm-mm. ya. Oke, Tuh. semoga menjawab ya Ibu Nadia dari SLB Kartini. Ini dari SLB Kartini juga, ini berarti kontak lain selain Bu Hanu mungkin. Iya. Kebetulan saya juga sebelumnya saya memang di Batam ya Bu ya, tapi kemarin saya sempat di Palembang, cabang Palembang.
Dan saya kembali lagi ke Batam. Di Palembang saya ada dengan dengan yayasan apa itu terkait dengan disabilitas juga. Gitu, Bu. Oke. Siap, terima kasih. Yang lain ada yang tanya? Novan mau tanya tadi, unmute. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau. Oh ya, Novan silakan mau tanya apa? Buka suaranya. Saya mau kerja, Bu. Oke. Novan sekolah di Putra Kami ya? Bukan di Anak Brilian. Oh, sorry, Anak Brilian. Iya. Oke. Nanti Novan berarti cek di mana Ibu tadi? Di Instagram Di ya? Alfamart Karir Batam, Instagram. Nanti dicek ya Novan berarti di Instagram. Naga Jaya, Bu. Oh, kenapa Novan? Oh, sorry tadi. Oke, berarti Novan mau coba kerja di... Oke. Oke, berarti Novan mau mencoba kerja di Alfamart ya. Berarti nanti bisa ke Divaling dan juga ke Instagram Alfamart Karir Batam. Nanti diisi dulu online berarti ya Bu Irma ya. Iya, benar Ibu. Untuk di form online apa saja yang biasanya ditanyakan? Biasanya itu identitas diri ya Bu ya, terkait nama, nomor KTP, pendidikan, dan posisi yang dipilihnya apa gitu. Oke, Novan nanti dicoba ya untuk untuk coba daftar online dulu. Iya, apalagi sekarang kan zamannya zaman digital ya Bu ya, makanya kita pendaftarannya secara online gitu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Siapa di sini yang ingin kerja di Alfamart? Teman-teman mungkin bisa ditulis atau angkat tangan. Oh, ada yang... Oh, ini dari SLB Putra Kami. Wah, ini banyak yang mau kerja di Alfamart, teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Ini lokasinya di mana ya Bu? Kalau mohon maaf. Novan di-mute dulu ya. Oke, dari Putra Kami, lokasinya di mana ya? Mungkin bisa dibantu jawab. Oh, ini ada yang mau tanya, Bu Irma. Ya, boleh Ibu. Mikrofonnya kayaknya boleh dihidupkan. Iya. Cepat. Silakan, namanya siapa? Mau tanya apa? Gak bisa lihat maju. Gak bisa lihat ya. Dah. Halo, nama saya Rama. Nama saya Rama. Hai Rama. Kalau kerja di Alfamart, akses kalau gaji di Alfamart 1 bulan itu berapa? Oke, terkait dengan gaji ya. Apa akses sih? Gak ada yang akses deh kayaknya. Oke, ini boleh saya langsung jawab atau bagaimana, Bu? Ya, silakan bisa langsung dijawab, Bu Irma. Terima kasih dengan Mas Rama ya dari SLB Putra Kami. Kalau terkait dengan gaji, itu kita setarakan dengan UMK Batam. Ya, nanti akan disesuaikan dengan posisi dan jabatannya. Yang jelas memang dari UMK Batam. Kalau Mas Ramanya tanda tangan kontraknya di Batam, berarti mengikuti UMK Batam.
Itu terkait dengan gaji. Bagaimana Mas Rama? Oke, bagaimana? Sudah jelas? Ada ini enggak ya Bu Irma, seperti misalnya tuh benefit lain seperti misalnya BPJS atau apa yang biasanya diterima? Oke, kalau keterima di Alfamart itu ada beberapa benefit ya Bu ya. Yang pertama gaji, selanjutnya ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, itu meliputi dari ada kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian. Dan di sini kita juga ada koperasi di mana teman-teman juga bisa melakukan simpan pinjam. Itu terkait dengan benefitnya, Bu. Oke, semoga menjawab ya untuk Rama. Bagaimana Mas Rama? Oke, sip katanya. Oke, sip. Terima kasih Rama. Oke, tadi kayaknya ada yang nanya di kolom komentar, selain di Batam itu buka di mana ya Bu? Mungkin di daerah sekitar Batam, kota-kota lain seperti itu? Oke, kalau untuk di Batam dan sekitarnya itu memang dijadikan satu di sini ya Bu ya, kantornya memang di Kabil dan kita cakupannya sekarang udah sampai ke Tanjung Uban. Jadi toko kita udah sampai ke Tanjung Uban. Jadi kalau memang untuk wilayah Batam dan sekitarnya berarti bisa dikategorikan Batam dan Tanjung Uban. Tapi kalau teman-temannya dia menanyakan misalkan di Pekanbaru, di Medan, itu berarti beda lagi untuk terkait dengan cabangnya, Bu. Seperti itu. Berarti kalau nggak salah teman-teman ini kebanyakan di Kepulauan Riau, jadi masuk ke Batam ya Bu ya? Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan Riau. Mungkin ada teman-teman kita ini berada di Tanjung Uban. Kebetulan Tanjung Uban memang Batam yang handle, cabang Batamnya sendiri. Itu ada kalau ada yang di Karimun, karena kan kalau Batam ini kepulauan ya Bu ya, ada yang di Batamnya sendiri, ada yang di Karimun, tapi kalau untuk Alfamart cabang Batamnya memang di kitanya Bu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nadia. Untuk waktu pelamaran itu bisa didaftarkan kapan saja atau ada waktu-waktu tertentu? Oke, kalau untuk pendaftarannya namanya online itu bebas ya Bu ya, mau daftar online-nya kapan, nanti si adminnya dari kita akan narik data setiap harinya. Gitu. Tapi ini terkhususnya bagi teman-teman kita yang disabilitas ini, biasanya ada yang langsung WA ke saya Bu. Kemarin itu kan yang Ibu Hanum dari SLB Kartini, kalau nggak salah dia memang dari Kartini, itu WA langsung ke saya terkait ada source-nya untuk kategori disabilitas. Itu bisa langsung ke saya juga, Bu. Oke, jadi bisa lewat online itu, tapi juga bisa ke Ibu Irma ya? Boleh Ibu, tapi dari gurunya aja yang WA saya. Ya, dari guru, jadi terpusat gitu ya? Iya, benar Ibu. Oke. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman juga baru dengar mungkin karyawan kontrak sama karyawan tetap. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Bu perbedaannya bagaimana? Oke, kalau karyawan kontrak berarti dia berada dalam masa kerja tertentu. Di mana kita untuk kontrak yang pertama itu durasi kerjanya maksimal 12 bulan. Nah, setelah teman-teman berada di 12 bulan atau 1 tahun, itu bisa tergantung dari usernya. Apakah mau dilanjutkan kontraknya kembali? Karena kalau dari pemerintah sendiri, kita ada 5 tahun kontrak ya Bu ya untuk tenaga kerja memang dari disnakernya. Tapi dari user kalau memang dari performnya bagus, sikap kerjanya memang oke, itu bisa langsung dijadikan karyawan tetap. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa berpeluang menjadi karyawan tetap. Gitu. Kalau karyawan tetap berarti ya istilahnya udah permanen di karyawan Alfamart-nya sendiri. Kalau kontrak berarti ada masa durasi terkait dengan kerjaannya, durasi kerjanya. Ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan, seperti itu, Bu.
Oke, berarti kalau yang tetap itu dia tidak terikat waktu gitu ya, Bu Irma ya. Iya, Oke. Nah, itu karyawan ya. permanen. Oh ya, karyawan permanen. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu juga tergantung dari bagaimana teman-teman kerja nanti di Alfamart. Kalau misalnya pekerjaannya bagus, kemudian cocok untuk di tokonya atau di warehouse, bisa ya Bu ya untuk lanjut ke tetap begitu ya. Iya, benar Ibu. Dan lagi pula teman-teman kita juga sudah 2 orang di warehouse, sudah karyawan tetap dengan posisinya sebagai leader sekarang. Untuk yang di warehouse, yang di area kemarin itu ada yang sudah menjadi karyawan tetap dengan posisi leader juga Ibu. Cuman dengan keterbatasan dia dengan kondisinya yang lagi hamil. Gitu. Jadi mungkin ada alasan khusus makanya dia mengundurkan diri. Itu dari permintaan dari pihak suaminya kemarin itu untuk fokus ke baby-nya, Bu. Seperti itu. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti dari Ya. SLB Mutiara. Untuk dengan anak autis, kira-kira apakah bisa ikut mendaftar ya, Bu Irma? Oke, di sini saya cuma bisa mengatakan kategorinya itu lebih ke tunarungu dan tunadaksa, Ibu. Apalagi teman-teman yang di area atau di toko itu tidak menutup kemungkinan akan langsung koordinasi atau langsung bertemu dengan konsumen. Gitu, Bu. Jadi dia ya kalau terkait dengan pekerjaan masih sama dengan teman-teman kita lainnya, cuman lebih mungkin ada diprioritaskan beberapa halnya gitu terkait dengan mungkin penempatan lebih diprioritaskan dengan dekat rumahnya, seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh iya, sorry, ternyata saya masih mute. Oke, semoga menjawab ya Bu Yanti untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya? Oh iya, kalau misalnya berkarir di Alfamart itu, misalnya kemudian saya pindah domisili, itu apakah bisa pindah toko atau bagaimana ya Bu Irma? Pindah domisili, lebih tepatnya mungkin lebih pindah tempat tinggalnya ya, Bu, ya? Ya, betul, betul. Bukan pindah kota ya, Bu, ya, takutnya dari Batam malah mau pindah ke Jambi gitu ya. Nah, itu bisa saja dikonfirmasi Ibu ke personalianya. Karena kan kalau di rekrutmen dan sayanya di sini kan lebih ke perekrutan karyawannya, nanti terkait dengan domisili, terkait dengan data-data karyawan itu bisa langsung informasikan ke personalianya. Dan di mana kalau di toko itu kan ada leadernya, ada atasannya masing-masing. Nah, dari pihak kami akan coba konfirmasi ke koordinatornya atau atasannya di toko itu bahwa yang bersangkutan sudah pindah domisili. Seperti itu, Bu. Oke. Oke. Nah, kemudian biasanya kalau untuk proses pelamaran kerja itu biasanya memakan waktu berapa lama ya Bu? Karena kadang-kadang kan ada yang nunggu terus kok saya nggak dipanggil-panggil apa-apa seperti itu. Oke, kalau untuk pelaksanaan di hari hanya itu ada tes tertulis dan interview. Itu bisa memakan waktu paling lama 2 jam. Cuman untuk terkait dengan hasilnya, untuk naik atau selanjutnya di tahap selanjutnya itu butuh berapa hari, itu maksimal 1 minggu. Nah, sebelum 1 minggu kalau seandainya memang lanjut ke tahap berikutnya, kita akan konfirmasi by WA, Ibu. Karena kan teman-teman kita di sini pasti juga punya nomor WA masing-masing gitu, makanya kita melalui WA tertulis. Seperti itu. Oke. Berarti dari online itu ke tes berapa lama Ibu dari online ke 1 tes? minggu. 1 minggu ya, 1 minggu Iya. itu. Oke.
Nah, ini mungkin juga saran ya dari Divaling ke teman-teman semuanya sih, kami sering bilang ini, kalau sedang melamar kerja, jangan lupa, jangan ganti-ganti nomor. Iya, Nah, itu penting. benar. Itu sangat benar, Bu. Karena kan kita udah konfirmasi, ternyata nomornya bukan yang ini, ternyata yang dituliskan di formnya kami, gitu. Iya, nanti jadinya bingung, ini mau menghubungi siapa ini. Iya, benar, Ibu. Gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, jangan ganti-ganti nomor. Soalnya nanti konfirmasi akan ke data yang teman-teman kasih biasanya. Seperti Benar. itu. Mm-mm. Oke. Oke, apakah oh ya, ini dari Bu Nadia. Oke, biasanya soal tes itu seperti apa saja ya, Bu? Contohnya apakah seperti tes matematika, tes bahasa, seperti itu? Atau Oke, seperti tes kerja pada umumnya? kalau di Alfamart sendiri itu lebih ke soal hitung-hitungan. Namanya kita kan retail ya, Bu ya. Kita lebih ke angka-angka. Mungkin maksudnya bisa dikategorikan tes matematika. Ada soal hitung-hitungan, kali, tambah, kurang, dan bagi. Gitu. Karena kan ini terkait dengan ketika teman-teman di toko itu berhubungan dengan pengembalian uang. Itu kan lebih ke nominal ya. Makanya kita lebih prioritaskan ke tes matematikanya, Bu. Gitu. Apalagi Oke, kalau di toko nominalnya sampai jutaan juga ya kan, Bu ya. Makanya kita lebih prioritaskan tes matematikanya. Nah, itu ya teman-teman jangan lupa belajar matematika karena itu sangat terpakai nanti kalau kerja di Alfamart dibutuhkan. Iya, Mm-mm. benar. Seperti itu. Berarti tahapan tesnya interview, kemudian tes 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 tertulis. online tadi ya. Tes tertulis sih, Bu. Tertulis, sorry. Tes Iya. tertulis, interview, kemudian mengerjakan soal online itu tadi ya, Bu ya. Benar, Ibu. Oke. Kalau mengerjakan soal online itu bebas mau mengerjakan di rumah maupun apa, asalkan sinyal dan kuotanya cukup baik. Gitu. Oke. Siap. Nah, itu ya teman-teman ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau mau kerja di Alfamart ngelamarnya. Satu pasti dokumennya harus lengkap. Kemarin Iya. sudah belajar tentang Mm-mm. dokumen gitu ya. Terus jangan lupa nomor HP jangan ganti-ganti. Benar. Kemudian matematikanya dikuatkan. Benar, Ibu. Oh ya, ini kata Bu Nadia, iya nih Bu PR-nya harus lebih giat matematika. Ya. Iya. Iya, matematika digunakan dimanapun kayaknya ya, Bu ya. Iya. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Dari Mbak Suri ada tambahan mungkin pertanyaan atau sesuatu? Mungkin gini kali Bu, kira-kira kapan ya jenis disabilitasnya bertambah nih untuk kebutuhan Alfamart? Soalnya kan dari udah lama banget kan Alfamart ini buka untuk disabilitas ya, Kak Irma ya. Benar, Ibu. Tapi Benar, Ibu. disabilitasnya masih 2 itu doang gitu. Daksa tuli gitu. Padahal teman-teman yang lain kayak autis, ada juga ADHD, ya kan. Apalagi netra pun itu ada skill content writing misalnya untuk kebutuhan sosial media gitu ya. Nah, kira-kira nih kapan ya ini akan ditambah gitu Kak Irma? Oke, kalau terkait dengan hal itu Bu, sebenarnya kan kita ngikutin dari yang pusat juga. Gimana? Tapi kalau untuk yang terkait tunanetra, itu kalau nggak salah ada di salah satu cabang di Pulau Jawa, Bu. Itu ada yang status disabilitasnya tunanetra. Nah, memang kalau untuk kategori disabilitas ini, kita ngikutin dari yang pusat. Dan setiap cabang manajemennya juga mempunyai kategori sendiri, Bu. Khususnya di Batam, info dari manajemennya itu lebih diprioritaskan tunadaksa dan tunarungu. Cuman tidak menutup kemungkinan di Pulau Jawa itu ada yang terikut sebagai tunanetra, Bu. Ada.
Iya, Itu makanya kalau itu Kak Irma. Jadi yang kami tahu itu di pusat itu sudah ada iya tunanetra dan mereka benar. ngeklaim itu. Cuman masalahnya kok di pusat doang gitu ya. Yang lainnya antara masih khawatir atau gimana gitu kan. Nah, kita sebenarnya ngikutin dari yang pusat aja dari Pak Antoni, Bu. Gitu. Tapi yang pusat kan sudah Iya, ngerekrut Kak, yang sudah, netra. sudah ada, Ah, sudah, Bu. Mm-mm. Oh, berarti bukan Benar. berarti kalau yang pusat sudah ngerekrut, cabang-cabangnya akan ikut gitu ya? Akan ikut, tapi balik lagi tergantung kebijakan. Karena kan kalau di cabang ada dari branch manajernya, kepala cabangnya sendiri, Bu. Manajemennya sendiri gitu kan. Memang ada aturan di pusat tidak masalah mau tunanetra, mau tunadungu, tunadaksa, tapi kita balik lagi tergantung manajemen setiap cabangnya seperti apa, Bu. Gitu. Oke, siap Kak Irma. Iya, Satu Bu. lagi Kak Irma, tadi kan tentang Iya, Bu. jenis disabilitasnya. Nah, Mm-mm. kalau jenis pekerjaannya nih Kak Irma, kan Alfamart banyak banget ya Banyak banget. posisinya Mm-mm. ya. Kenapa diprioritaskan cruise store sama gudang aja, Kak? Padahal posisi lain kan banyak nih. Oke, karena kalau di Alfamart sendiri terbagi 3 divisi sekarang itu, Bu. Ada di warehouse, ada di gudang, ada di toko, dan ada di kantor. Nah, untuk memang kualifikasi yang dibutuhkan yang sangat urgent ini memang untuk di posisi di toko maupun yang ada di gudang. Di office tidak menutup kemungkinan, Bu, tapi untuk di Batam sendiri memang ada belum kebutuhan. Istilahnya belum ada yang resign di office ini, Bu. Gitu. Di Oke. Pekanbaru itu ada satu, Bu. Dia juga merupakan karyawan disabilitas berprestasi, dia atlet juga. Dia sekarang menjabat di posisi personalia atas nama Sebagai Mbak HR Bunga. ya? Sebagai Iya, HR kan? personalianya sendiri karena memang kebutuhan dan dia sesuai dengan kualifikasi, ya pasti memang akan kita rekrut gitu, Bu. Tapi kalau untuk di Batam sendiri memang belum ada kebutuhan untuk di office-nya. Oke, Seperti berarti itu. memang tergantung dengan Kebutuhannya, Bu. posisi mana yang paling banyak Iya, membutuhkan benar. ya. Benar, Oke, Ibu. siap Kak Irma. Iya, Ibu. Terima kasih. Kalau yang lain Sama-sama. gimana nih, Putra? Putra ada pertanyaan nggak, Putra? Mikrofonnya. Kalau saya sih udah tahu yang Kak Bu bilang tadi, saya udah mulai paham sih. Cuma saya bingung mau nanya apa nih. Oke, berarti nanti bisa tanya-tanya di Valing dulu kalau misalnya bingung ya, Putra. Iya, Putra ini termasuk Putra disabilitasnya autis ya? Atau apa? enggak Daksa. bisa dibilang begitu. Oh, Daksa bisa. Kayaknya, tapi nggak tahu nih. Nggak tahu sih. Putra bukan daksa, bukan autis, tapi Putra itu berkebutuhan khusus intelektual. Oh, Grahita Hambatan ya? intelektual. Grahita ya? Ya, Oke. lambat belajar sih sebenarnya, lebih ke spesifikasinya lambat belajar. Jadi tidak daksa. Kalau daksa kan kehilangan satu organ tubuh ya, atau kaki. Kalau Putra lengkap. Dan Putra bukan autis, karena dia interaksinya bagus. Iya, Terima soalnya nggak kasih. kelihatan soalnya Bu dari monitor kan, makanya pasti ini daksa atau autis kayaknya ya gitu. Karena emang sangat cerdas ya Putra ini dan rajin bertanya sejak awal. Jadi biasanya sih teman-teman autis gitu jago-jago dan pinter-pinter ya. Kayak langsung ditembak. Autis ya ternyata bukan, Grahita ternyata ya. Nah, kalau Grahita gimana nih Kak Irma? Kalau Grahita kita cek kembali, Bu. Dari hasil tesnya dulu. Bisa kita arahkan kemana. Oke, Gitu. berarti masih possible kalau dia bagus penilaiannya gitu ya. Iya, benar, Ibu. Karena kan kalau teman-teman kita disabilitas memang lebih enaknya tesnya secara langsung kan, Bu. Biar kita bisa tahu diarahkan kemana. Nah, berarti Putra bisa ya kalau mau coba ngelamar, boleh Putra ke Alfamart nanti.
Oke, Mbak Suri ada lagi? Saya sudah cukup. Oke, siap. Yang teman-teman lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Mumpung loh, ada Mbak Kakak HR di sini dari Alfamart bisa langsung tanya-tanya. Tapi berarti kalaupun misalnya hari ini mau melamar pun langsung online saja gitu ya, Kak Irma ya? Boleh, boleh Ibu. Oke, nanti biasanya ditunggu seminggu teman-teman. Atau misalnya mau belajar matematikanya dulu, kalau misalnya merasa matematikanya sudah oke, terus melamar, boleh gitu. Jadi istilahnya meningkatkan kemungkinan diterima gitu misalnya ya. Gitu. Ya. Kalau dari Bu Irma, oh ini ada yang nanya, wah kapan Alfamartnya ada di Karimun Bu? Di Karimun, aduh, saya jawabnya bagaimana ini ya? Oke, kalau untuk terkait dengan di Karimun, saya nggak bisa jawab ini, mohon maaf Bu, karena ini kan terkait dengan departemen lain yang bersangkutan. Ya. Itu ada di departemen location-nya. Kalau saya sih ngikutin, kalau memang ada kebutuhan di sana, sayanya yang nyamperin nyari orang ke sana. Gitu. Tapi kalau terkait dengan pastinya ada di Karimun atau enggak, ya mudah-mudahan didoakan saja gitu, Bu. Ya semoga segera ada ya gitu. Iya, kalau saya ada buka iklan di Karimun, berarti ya kemungkinan ada. Jadi nanti terus Gitu. dipantau ya teman-teman. Iya, Biasanya di Alfamart Karir Batam. Nah ya itu biasanya bisa dipantau. Jadi nggak cuman hari ini teman-teman lihat gitu ya. Misalnya sebulan lagi gitu bisa dilihat gitu. Apakah sudah ada lowongan di daerahnya atau belum seperti itu. Oke, karena biasanya kalau proses melamar kerja itu nggak cuman sekali itu gitu. Jadi bisa Iya. berapa kali gitu ya. Oh iya, nah mengenai ini misalnya nih sudah misalnya pernah melamar gitu ya, kemudian gagal, apakah bisa melamar lagi, Bu Irma? Oke, boleh Bu, silahkan. Cuman kita lihat dulu dia digagal di tahap mananya. Oke. Gitu. Karena kan kalau seandainya gagalnya di psikotes, itu kita kasih durasi maksimal 1 bulan, biar dia bisa belajar dulu kan ya, kalau di tes tertulisnya. Oke. Gitu. Kalau seandainya gagalnya di tes online, itu bisa kita informasikan kembali kapan jadwalnya, Bu. Tergantung gitu. dari dia gagalnya di tahap mana. Oke. Berarti teman-teman nanti bisa terus dicoba ya. Jadi misal ternyata ya ada kesempatan kedua lah istilahnya Ada ya. kesempatan keduanya, Bu. Gitu. Oke, siap. Jadi jangan lupa teman-teman untuk dipersiapkan juga. Sekarang kan sudah tahu ya tahapannya. Oh, ternyata ada tes online, ada tes matematika, ada interview. Dipersiapkan dulu. Kalau nanti dirasa sudah mateng, silahkan. Sudah siap, silahkan untuk melamar. Seperti itu ya. Oke. Oh, ini JBI-nya freeze kayaknya ya. Apakah bisa di take over oleh JBI satunya? Oke. Oke. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Bu Irma ada apa ya pesan-pesan untuk teman-teman sebelum kita menutup sesi? Oke, di sini saya cuma bisa nitip pesan sama teman-teman. Intinya bagi yang lagi semangat cari kerja nih, tetap semangat. Jangan pantang menyerah karena apalagi sekarang di pemerintahan ya Bu ya, antara yang disabilitas dengan yang lain itu sudah disetarakan. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga dapat bisa bekerja di perusahaan manapun gitu. Intinya jangan pantang menyerah. Sorry, jangan putus asa gitu. Tetap semangat. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Irma. Iya, sama-sama. Iya. Sebelum kita menutup mungkin mau foto bersama mungkin ya? Ya, untuk boleh, Bu. dokumentasi. Oke. Teman-teman silakan untuk buka kamera ya.
Wah, silakan yang mau rapih-rapih dulu rambutnya, hijabnya, silakan. Ini ada Rizky SLB Kartini nggak buka kamera? Oke, sudah buka kamera. Yang lainnya, mari buka kamera. Oke, ada Kairiah. Oke, ini kayaknya Bu Guru ya. Oh. Oke, sudah semua nih ya. Oke. Di monitor ada 25 orang, tapi sebenarnya satu kamera ada banyak nih. Oke, kita tunggu lagi ada yang mau. SLB Putra kami banyak nih, satu kamera ada banyak orang ya. Oke, terima kasih Rafael juga. Oke, sudah ada lagi? Kita hitungan 3 ya, semuanya angkat jari telunjuknya gini. Telunjuk. Kelingkingnya teman-teman, mana kelingkingnya? Oke, kelingkingnya ini artinya inklusif ya. Iya, inklusif. Oke, tahan semuanya, hitungan 3. 1, 2, senyum. Oke. Oh, lagi ya. Oke, 1. Sekarang ganti gaya. Gimana? Bebas deh. Tanda Bebas ya. sarangio ya, sarangio. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Irma untuk sesinya hari Ya, ini. sama-sama Ibu. Terima kasih juga kembali Ibu. Ya, semoga nanti banyak ya yang teman-teman di sini yang Amin. melamar, terima di sana, bekerja di sana gitu ya. Boleh, amin. Kita tunggu, Bu. Siap. Terima kasih juga ya kepada teman-teman semua di sini. Ada yang dari SLB Putra kami, kemudian dari Kartini, Mutiara, dan juga Brilian ya tadi ya. Oh, anak Brilian. Oke. Semoga sesinya bermanfaat ya. Jangan lupa persiapkan diri dan juga kalau misalnya mau melamar ke Alfamart ya. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung bisa tanya ke saya, Kak Arin, atau ke Kak Suri gitu ya. Oke, kalau begitu, Arin, ya. kan Alfamart Batam sudah buka lowongan. Oh iya, Kita berikan di grupnya para bapak dan ibu guru ya. Ya, Jadi bisa boleh, langsung Ibu. diisi. Ya, boleh. Siap. Oke, Oke, Ibu. jadi bisa sekarang juga kalau mau melamar kerja. Boleh. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di Selasa minggu depan. Selasa minggu depan itu kita akan ketemu satu lagi dengan Pak Diki namanya, kan kita akan belajar apa sih pekerjaan yang ada di dunia manufaktur seperti dan juga packaging seperti itu. Jadi teman-teman biar tahu misalnya nih di perusahaan-perusahaan lain itu kerjaannya apa aja sih, seperti itu ya. Kemudian nanti kita juga akan ketemu di hari Kamis. Oke, kalau begitu saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Irma, Ya, kemudian terima kasih, Ibu. kepada rekan-rekan guru-guru dari berbagai SLB dan juga murid-muridnya juga alumninya semuanya tetap semangat ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Irma, JBI dan Bapak Ibu Guru. Oh iya, terima kasih JBI juga teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Suri, sampai jumpa. Terima kasih Rafael. Izin lift Bu Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih.